Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-temannya, kita mulai saja dulu ya. Nanti yang terlambat bisa melihat rekaman dari video ini ya. Saya akan men-share screen mengenai materi yang akan disampaikan hari ini. Ya, hari ini kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan literatur review, kajian pustaka ya, atau kajian pustaka. Nah, literatur review ini sangat penting buat peneliti ya. Anda ini kan calon-calon peneliti nih, minimal meneliti mengenai KP dan skripsi. Jadi apa yang Anda lakukan di skripsi atau KP itu akan diarahkan mengikuti kaidah mengenai metodologi penelitian. Di antaranya adalah dengan adanya literatur review ini ya, atau kajian pustaka. Nah, apa itu kajian pustaka? Yaitu analisis hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kajian pustaka akan menunjukkan bagaimana keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, dengan kajian pustaka pula kita dapat terbantu ya, bisa menjawab pertanyaan atau kesenjangan yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Nah, sebelum Anda melakukan suatu penelitian mengenai suatu topik tertentu, ya, maka Anda sebaiknya melakukan suatu aktivitas yang disebut kajian pustaka. Apa yang dilakukan saat Anda melakukan kajian pustaka? Ya, Anda harus membaca mengenai referensi ya, baik itu buku, textbook maupun hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Suatu misal Anda ingin melakukan suatu penelitian di bidang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kan banyak ya, banyak sekali algoritmanya. Anda ingin mengambil suatu algoritma tertentu, misalnya jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan pun juga banyak hasil penelitiannya. Maka Anda harus membaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaringan saraf tiruan. Untuk membaca textbook itu akan memperkuat pemahaman Anda mengenai jaringan saraf tiruan. Dan ketika Anda membaca artikel jurnal, maka Anda akan tahu sampai di mana posisi penelitian yang berkaitan dengan jaringan saraf tiruan. Seperti itu. Jadi itu kenapa kok kita harus melakukan suatu aktivitas yang namanya kajian pustaka sebelum melakukan penelitian. Mengapa perlu kajian pustaka? Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini dilakukan dan sejalan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menempatkan ke dalam konteks yang benar. Nah, dari tinjauan pustaka ini akan menunjukkan kepada pembaca bahwa peneliti dapat memahami dan menganalisis secara kritis latar belakang penelitian dan memilih sumber informasi yang diperlukan untuk mengembangkan konteks penelitian. Nah, ini kata kuncinya di sini adalah bagaimana penelitian dilakukan, kemudian sejalan ya, kemudian perkembangannya. Sebelumnya itu apa? Ya, tadi kita contohkan adalah jaringan saraf tiruan. Sampai di mana sih perkembangannya? Oh, sudah sampai sekian, sekian, sekian. Nah, saya akan melakukan yang ini ya. Saya akan melakukan dengan cara yang seperti itu dan sebagainya. Tentu kalau dalam kaidah penelitian seperti yang disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa kita ya tidak perlu meneliti suatu permasalahan yang sudah diselesaikan oleh peneliti yang lain ya. Kecuali kalau kita ingin meneliti dengan metode yang berbeda. Nah, untuk tahu bahwa metodenya yang akan kita lakukan adalah berbeda, maka kita harus membaca apa yang kita sebut kajian pustaka tadi ya. Orang lain itu untuk menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah dengan jaringan saraf tiruan itu menggunakan metode apa? Oh, menggunakan metode A.
kemudian Anda baca lagi, sudah ada lagi yang menggunakan metode B. Kemudian Anda membaca lagi, oh ternyata ada yang belum dilakukan ini. Bagaimana ya kalau misalnya metode A dan B saya kombinasikan, atau misalnya Anda ingin membuat perbandingan. Anda melakukan suatu metode A dan metode B, kemudian dibandingkan. Apa yang ingin diketahuinya, seberapa efektif metode A dan B. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Untuk itu perlu kajian pustaka. Sumber pustaka yang bagaimana? Nah, di sini ada yang namanya sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Semua wajib Anda baca, Anda pahami ya. Sumber primer itu bisa berupa artikel di jurnal, kemudian book chapter, ya, konferensi ilmiah. Ya. Konferensi ilmiah itu ya sama ya dengan artikel yang diterbitkan di jurnal, tapi biasanya mereka ada yang disebut pertemuannya atau konferensinya ya. Dan biasanya di konferensi ilmiah itu penelitiannya belum selesai, tapi masih dalam progres ya, masih dalam kemajuan. Ada kemajuan dalam penelitian misalnya, kemudian disampaikan ke dalam konferensi ilmiah. Itu makanya laporannya disebut proceeding ya, proceed ya, sedang berjalan gitu. Kemudian keunggulan lain di konferensi ilmiah adalah bisa bertemu dengan sesama ilmuwan ya. Namanya juga konferensi. Kan ketemu ya, saling mengenal ya, saling ketemu seperti itu. Nanti ada misalnya Anda ahli informatika ketemu dengan yang ahli mesin ya, diskusi, oh jadinya malah ingin membuat robot. Anda buat programnya, teman Anda atau kenalan Anda yang dari mesin itu membuat sistem mekatronikanya ya, dimisalkan seperti itu. Kemudian sumber primer yang lain adalah artikel di jurnal ya. Nah, apa itu jurnal? Apakah itu jurnal seperti halnya jurnal-jurnal di akuntansi? Karena di akuntansi juga ada istilah jurnal ya, tapi ini tentu berbeda dengan pemahamannya dengan jurnal yang ada di akuntansi atau pencatatan. Memang secara bahasa jurnal itu artinya adalah mencatat. Tapi dalam konteks penelitian, jurnal itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan oleh suatu penerbit ya, penerbit yang sudah diakui keberadaannya di bidang ilmiah ya. Jadi mereka juga ada editornya ya, ada chief editor, ada bagian yang reviewer ya, ngecek-ngecek jurnal, ngecek tulisan dan sebagainya. Kemudian book chapter. Nah, book chapter ini biasanya buku ya, seperti halnya buku, tapi isinya adalah hasil-hasil penelitian terbaru. Nah, itu yang disebut sumber primer. Kemudian sumber primer yang lain adalah dari narasumber ya. Misalnya ada suatu penelitian mengenai gejala alam tertentu misalnya ya. Ada warga tersebut yang melihat secara persis perkembangan bagaimana misalnya ada gempa bumi misalnya, gempa buminya agak unik misalnya. Warga di situ mengalami, kemudian melihat dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber primer. Artinya primer di sini adalah utama atau langsung begitu. Kemudian ada sumber sekunder. Sekunder ini biasanya buku ya, buku, textbook dan sebagainya ya. Jadi Anda juga perlu membaca di sumber sekunder karena untuk memperkuat pemahaman kita mengenai topik-topik atau teori yang ada di dalam penelitian yang akan Anda lakukan. Kemudian ada juga artikel review. Ya, artikel review ini ada orang yang meresum ya, merangkum begitu. Dia membaca banyak jurnal, kemudian ditulis dalam suatu artikel. Dia menilai perbandingan atau misalnya hanya merangkum dan sebagainya dari banyak jurnal. Itu yang disebut artikel review. Kemudian sumber tertiary. Tertiary ini sumber yang tambahan ya, bisa buku, bisa kamus, bisa ensiklopedi. Nah, ini ada suatu apa ya, jargon ya, istilahnya ya, moto gitu ya. Kualitas yang Anda tulis tergantung pada kualitas bacaan Anda. Nah, ini nanti kelihatannya pada laporan skripsi Anda nanti ya, terutama di landasan teori atau di KP.
mahasiswa yang banyak membaca, maka penulisan di bab 2-nya, di bagian landasan teori, akan jauh lebih berkualitas daripada mahasiswa yang kurang membaca atau hanya mengcopy paste saja. Seperti itu. Jadi selalu kita sarankan kalau bimbingan di skripsi atau KP, ayo banyak baca buku yang ini ya, seperti itu. Kemudian dituangkan tulisannya ke dalam landasan teorinya ya di bab 2 ya. Kalau di KP bab 3 ya. Ya, kemudian sumber artikel jurnal. Nah, tadi di sumber primer ya, ada artikel jurnal. Banyak sekali sumber-sumber artikel jurnal, baik yang berbayar maupun yang gratis ya. Ini saya akan menunjukkan yang mudah diakses dan yang gratis saja ya. Karena yang dibayar kadangkala harganya memang cukup mahal ya, sekian dolar satu artikel ya. Satu artikel itu kira-kira ya maksimal 10 halaman lah ya. 10 halaman itu bisa sekian dolar. Ada yang 5 dolar kah, 10 dolar seperti itu. Nah, sumber artikel jurnal ini banyak sebetulnya kalau kita telaten mencarinya. Tapi yang paling mudah adalah Anda ketik saja di website ini, Science Direct. Ya, ini kumpulan dari artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh publisher jurnal yang tergabung dalam Science Direct. Nah, contohnya di sini, misalnya Anda sudah membuka website ini, kemudian misalnya ingin mencari perawatan gigi. Nah, di sini dental healthcare. Nah, kebetulan dulu saya pernah melakukan penelitian di bidang visual gigi ya dengan augmented reality. Maka saya perlu membaca hal-hal yang berkaitan dengan gigi untuk mendukung penelitian saya gitu. Contoh dental healthcare, maka di sini akan keluar semua yang berhubungan dengan dental healthcare. Ada ini apa ini? Value based oral health dan sebagainya, impact on the health resource service dan sebagainya. Seperti itu. Dan bisa jadi artikel yang ada di sini ya ada di jurnal macam-macam ya. Misalnya Anda ingin melakukan penelitian di bidang ilmu komputer, tapi untuk misalnya untuk mendeteksi penyakit kulit misalnya ya dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau image processing ya, image processing. Maka Anda juga perlu mencari hal-hal yang di luar keilmuan Anda ya, misalnya mengenai kesehatan kulit. Nah, kulit yang bagus itu bagaimana? Kulit yang sehat itu bagaimana? Nah, Anda tentu harus cari tahu ini supaya hal tersebut bisa mendukung mengenai penelitian Anda di bidang pengecekan kesehatan kulit tadi ya. Itu. Nah, itulah perlunya kita membaca suatu artikel ilmiah meskipun kadangkala artikelnya tidak sama dengan bidang kita gitu karena untuk pendukung. Kemudian sumber artikel yang lain adalah DOAJ ya, ini DOAJ sebentar ya, ini sudah tak rekam belum ya? Oh, sudah ya. DOAJ, Directory of Open Access Journal, ini singkatannya. Ini juga sama, ini menyediakan artikel jurnal secara gratis ya. Itu Anda bisa memasukkan jurnal Anda, judul atau topik yang Anda inginkan di sini, kemudian Anda searching di sini. Nah, suatu misal ini saya mencari gadget efek. Oh, saya ingin tahu ini efek gadget terhadap anak-anak itu bagaimana ya? Nah, saya ingin tahu, siapa tahu ada peneliti yang pernah meneliti hal tersebut begitu, yang berhubungan dengan efek dari gadget. Maka saya akan mengetikkan gadget efek. Kemudian saya klik di sini search, maka akan keluar di sini. Banyak ini ya, pengaruh intensitas bermain game terhadap bla 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 bla. Atau misalnya pengaruh treat emotion konsumen dan sebagainya dan sebagainya. Ini Anda perlu lakukan, siapa tahu Anda ingin membuat suatu game untuk anak-anak yang menarik gitu ya, seperti itu.
Kemudian sumber artikel jurnal yang lain adalah jurnal.uad.ac.id. Ini punyanya UAD ya, dikelola oleh Universitas Ahmad Dahlan, yang namanya Telkomnika. Nah, sama, ini juga gratis. Anda bisa download ya di sini. Telkomnika, klik di sini, kemudian klik pengen tahu, saya pengen cari yang misalnya 3 tahun terakhir, misalnya 2020 sampai 2017. Oh, ini masuk nih, 2019 misalnya. Nah, ini bisa Anda pilih. Saya pengen tahu yang ranknya tahun yang agak muda ya, bukan tahun yang dulu-dulu banget. Karena di ilmu komputer itu penelitiannya sangat cepat ya, perkembangan teknologinya, sehingga Anda sangat disarankan kalau mencari referensi baik untuk belajar maupun untuk penelitian, maka tahunnya yang tahun yang kekinian ya, jangan yang 10 tahun yang lalu gitu. Kalau Anda belajar fisika ya bolehlah pakai yang 10 tahun yang lalu, karena perkembangan fisika yang kita pelajari ya tidak secepat dengan pemrograman di ilmu komputer yang kita pelajari. Contohnya seperti itu. Kemudian itu jurnal UAD ya. Nah, kemudian di Google juga ada fasilitas yang namanya scholargoogle.com. Ya. Jadi di Google ini memberikan suatu fitur search engine untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet ya, yang namanya scholargoogle.com. Nah, silakan dicoba scholargoogle.com, bisa mengisikan di sini mengisikan apa itu judul ya atau topik atau misalnya nama ya. Nah, coba Anda ketikkan nama saya, kira-kira yang muncul apa ya gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah EBSCOhost dan ProQuest. Nah, ini juga search engine yang membawai banyak jurnal ya, tentang artikel jurnal tadi. Anda sama ya, Anda masuk ke sini, kemudian memasukkan apa itu login, username dan password, kemudian bisa cari artikel yang Anda inginkan. Nah, search EBSCOhost dan search ProQuest ini dilanggan oleh Dikti ya, Pendidikan Dikti Nasional, dan sudah di-share ke kampus-kampus, termasuk Universitas Dharma Persada. Jadi kalau Anda sedang di kampus, Anda bisa mengakses ini, karena ini hanya bisa diakses di kampus ya, IP-nya pakai mendeteksi IP kampus, kalau di rumah nggak bisa. Nah, sebutkan jurnal lainnya selain di atas. Nah, kira-kira apa itu jurnalnya? Saya kira banyak sekali ya. Tips, nah ini bagaimana tipsnya ini? Hanya membaca sumber literatur yang baik. Jadi sumber literatur yang baik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di artikel jurnal tadi, ya minimal, itu minimal lah. Minimal Anda sudah baca yang itu sudah bagus ya, itu sudah cukup bagus. Gitu. Kalau Anda mau tambah lagi, yang mau berbayar misalnya pakai IEEE misalnya, explore.ieee.com, itu juga memberikan informasi jurnal yang banyak ya di dunia, di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, oh ya, yang pertama ya, sumber literatur yang baik. Textbooknya Anda baca yang benar-benar buku ya, jangan yang artikel di PDF-kan. Nah ini kadang-kala mahasiswa ini salah paham ya. Kalau pokoknya teks yang di PDF-kan itu adalah e-book, nah, padahal belum tentu ya. E-book itu adalah bentuk elektronik dari buku ya. Nah kalau buku yang beneran itu dia sudah ada ditulis oleh orangnya jelas ya, reputasinya jelas, kemudian ada ISBN-nya gitu dan ada editornya. Begitu juga e-book. Ya, e-book itu ya sebetulnya sama dengan buku ya, hanya dia dalam bentuk elektronik. Ya. Rule-rule-nya juga sama, dia ada editornya, ada ISBN dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan artikel yang di PDF-kan. Terus kalau ambil dari blog gimana Pak? Nah ini sebaiknya dihindari ya,
Karena kita tidak tahu siapa yang menulis di blog tersebut. Blog itu punya siapa ya? Apakah dia seorang yang ahli atau hanya sekedar untuk hobi menulis saja ya? Dia hobi menulis mengenai teknologi informasi misalnya, maka dia tulis hal-hal yang berkaitan mengenai ilmu komputer ya. Ya meskipun isinya ilmu komputer tapi secara kualitas tentu masih belum sebagus sumber literatur yang primer tadi, yang baik tadi. Kemudian yang kedua, sebelum membaca artikel, tetapkan dahulu topiknya. Nah, topik ini tergantung dari materi penelitian apa yang akan Anda lakukan. Anda mau melakukan penelitian apa? Oh, saya mau melakukan di bidang penyiraman tanaman otomatis menggunakan fuzzy logic controller misalnya, menggunakan microcontroller misalnya. Nah, Anda searching mengenai topik fuzzy tadi, mengenai kontrol tadi, dan sebagainya. Kemudian, tips yang ketiga adalah dimulai dari abstrak. Abstrak ini rangkuman dari penelitian ya, abstrak. Kayak apa sih bentuknya abstrak? Nah, nanti kita lihat. Abstrak ini minimal harus ada judulnya, kemudian tujuan penulisannya, ada masalahnya ya, kemudian ada metode penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, pahami substansinya. Substansinya, mau apa sih? Kita mau mencari yang topik yang bagaimana. Ya, ingat ya, literatur review bukan copy paste teori atau redaksional dari jurnal, tapi menganalisa. Jadi membaca dan menganalisa. Yang Anda ambil itu bukan teksnya, tapi substansinya, gitu ya. Ketika Anda membaca jurnal, yang Anda serap adalah ada masalah apa di artikel ini sehingga si peneliti tadi melakukan penelitian, kemudian masalahnya apa, kemudian metode penyelesaiannya bagaimana. Nah itu yang yang harus diingat di membaca jurnal. Menganalisa, membandingkan, meringkas, dan mensintesa. Kemudian tahun terbit pustaka. Ya, ini setidaknya 5 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir lebih bagus ya. Kalau Anda mulai penelitian di tahun ini 2020, maka carilah artikel penelitian yang sampai dengan paling tua 2015. Kemudian teknik penelusuran mundur dari tahun terdekat ke tahun terjauh. Nah, bagaimana cara mereview literatur? Yang pertama adalah mengetahui masalahnya. Jadi Anda merumuskan dulu masalahnya, kemudian baru mencari literaturnya, mengevaluasi data, dan menganalisa. Gitu ya. Dari artikel yang Anda baca tadi, Anda analisa. Kemudian Anda interpretasikan. Nah, kita ingin melakukan suatu review ya. Review itu apa sih yang ditampilkan dalam review? Ya, anggaplah review ini seperti halnya mirip dengan mensumari ya, merangkum. Ya. Maka yang Anda baca adalah latar belakang, kemudian teori dan tujuan penelitian. Nah, latar belakangnya apa ini? Kenapa peneliti ini melakukan suatu penelitian yang seperti ini ya? Nah, itu Anda baca latar belakangnya. Makanya di setiap naskah penelitian seperti proposal dan KP, latar belakang ini pasti ada ya di bab 1 ya. Kalau Anda melakukan suatu laporan KP dan skripsi, ya ini sudah diarahkan menuju ke metodologi penelitian. Kemudian yang kedua metode. Nah, dari latar belakang teori, tujuannya ketemu, kemudian ada masalahnya, metodenya pakai apa ini? Ya, menggunakan metode apa? Seperti itu. Itu dibaca. Setelah itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini biasanya ada di
bagian paling belakang ya, yang hasil dan pembahasan. Nah, bagaimana cara mereview? Yang pertama adalah pahami masalah penelitian. Nah, ini ya. Bacalah bagian pendahuluan, ya. Bacalah bagian pendahuluan, ya. Kemudian tujuannya, kemudian apa yang baru dan orisinil di paper tersebut, kebaruannya. Nilai kebaruannya itu seperti apa gitu. Setelah itu masalah apa yang ingin dijawab oleh peneliti ya, autor itu peneliti. Kemudian pahami substansi. Nah, ini Anda bisa jawab di sini. Bisa baca ya. Substansinya gimana sih? Nah, Anda seperti meringkas isi dari artikel jurnal ini. Variabelnya apa, metodologinya apa. Kalau dia mengembangkan software yang menggunakan metode apa, ya, waterfall kah atau yang agile ya, seperti itu. Kemudian eksperimennya apa saja, berupa simulasi atau analisa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kesimpulan. Nah, biasanya di halaman paling belakang ini, kalau di artikel jurnal internasional, namanya conclusion ya, atau result ya, hasil ya, atau conclusion atau kesimpulan. Biasanya di sini juga ada saran juga ya. Nah, saran ini yang gap atau celah yang bisa dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut begitu. Kemudian tindak lanjut. Nah, setelah dibaca, maka akan ada ide-ide baru yang terpikir di benak Anda mungkin ya. Oh, ternyata peneliti ini sudah melakukan suatu metode seperti ini dan sebagainya. Sarannya seperti ini dan sebagainya. Oh, kalau begitu saya bisa nih melanjutkan penelitiannya di bidang ini, tapi dengan metode yang A, B, C, dan seterusnya. Ya, itu tadi mengenai bagaimana kita melakukan suatu literatur review. Kemudian membaca abstrak. Ya, bagaimana sih cara membaca abstrak? Abstrak ini merupakan ringkasan ya, ringkasan dari isi dari jurnal. Isi dari abstrak ini biasanya ini ya, bidang atau topik penelitian, masalah, solusi, evaluasi, dan kontribusi. Nah, jadi Anda cukup membaca abstrak, ini sudah sudah kira-kira sudah tahu isinya ya. Isi dari artikel, kalau ingin tahu detailnya baru dibaca lebih mendalam artikelnya. Nah, ini tipsnya, baca 3 kali teruslah membaca. Nah, ini contohnya. Web enable smart home using wireless node infrastructure. Nah, dari sini kita seharusnya sudah bisa tahu ini penelitian di bidang apa ya. Kira-kira apa ini? Di sini. Latar belakangnya ini ya. Smart home yang menggunakan wireless node ya. Diimplementasikan secara mudah. Kemudian ini percobaannya di bawah ya. Kemudian hasilnya, this result show ya, artinya penelitian ini menunjukkan bahwa ya, home sangat penting ya untuk pengguna untuk yang tinggal begitu. Nah, jadi di sini sudah seharusnya di abstrak ini sudah ada latar belakang masalah, kemudian metode yang dilakukan oleh peneliti serta hasil percobaan. Kemudian contoh yang lain adalah ini ya. Mana ini latar belakangnya? Oh, latar belakangnya adalah ada kebutuhan untuk mengidentifikasi plat nomor kendaraan untuk keamanan. Nah, ini merupakan latar belakang. Ini yang selalu ditanyakan kalau misalnya Anda seminar judul ya. Kenapa sih kok ambil judul ini? Masalahnya di mana? Gitu. Kalau nggak ada masalah ya tidak perlu diteliti ya kan? Karena penelitian itu muncul karena adanya masalah. Kemudian di sini hasilnya di bawah, percobaan menghasilkan bahwa sistem yang kita buat efisien mendeteksi
gambar ini ya, plat nomornya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Tipsnya, kalau Anda punya Stabilo atau misalnya membaca di Adobe Acrobat Reader, biasanya ada fitur yang untuk membaca apa itu Stabilo ya. Nah, Anda bisa menggoreskan atau memberi warna yang latar belakangnya atau field establishment-nya kasih kuning, yang masalahnya diberi merah ya, solusinya diberi hijau, evaluasinya diberi oranye, kemudian kontribusinya diberi warna biru. Ini tips yang lain. Nggak mesti harus kuning, tidak ya. Ini bisa dibulak-balik, yang penting Anda tahu ya. Kuning ini untuk apa, merah itu untuk apa. Kemudian Anda bisa buat tabel seperti ini ya. Contoh tabel yang meresum mengenai konsep context aware computing tadi. Nah. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Jangan lupa untuk mengisi absensi dengan mengisikan komen ya di komentar di portal ya untuk absensi. Itu. Ya, kemudian untuk tugasnya Anda cari jurnal minimal 2, kemudian buatlah review ya. Dari jurnal tadi Anda buat review seperti yang di slide tadi. Itu. Ya, itu mengenai tugasnya ya. Jadi Anda cari artikel jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris ya dengan topik keilmuan komputer ya, ilmu komputer, informatika, teknologi informasi, machine learning dan sebagainya. Minimal 2, Anda buatlah literatur review-nya. Nah, contohnya nanti dibuat seperti ini ya. Saya share screen dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, Anda buat seperti ini, contoh review jurnal. Judulnya apa? Kemudian jurnalnya dari mana? Volumenya apa? Tahunnya sekian, penulis siapa? Reviewernya nama Anda. Ini nama Anda. Ini tanggalnya, tanggal tugas ya, tanggal tugasnya. Tujuan penelitiannya apa? Nah, Anda baca. Bisa baca dari abstrak, kalau mau melihat secara singkatnya, kalau melihat secara detail ya bisa dibaca isi dari artikel jurnalnya. Kemudian subjek penelitiannya apa ya? Subjek penelitiannya apa? Metodenya bagaimana? Menggunakan metode apa? Kemudian variabelnya apa? Kalau misalnya memiliki variabel, cara atau mengukur variabelnya, definisi, kemudian hasil penelitian dan saran ya, saran. Ya, ini kebetulan ini di bidang psikologi jadi ada ininya ya, kekuatan penelitian dan sebagainya. Tapi yang paling akhir Anda beri hasil penelitian, kemudian bawahnya saran ya. Nah, saran ini biasanya disertakan dalam artikel tersebut untuk memberikan kesempatan atau memberikan ini ya, informasi bahwa penelitian ini belum selesai. Kemudian contoh yang kedua ya seperti ini, review latar belakang. Oh, ini dalam bentuk yang narasi ya. Saya kira lebih enak kalau dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, seperti ini kan lebih enak. Ya. Baik, saya kira dari saya itu. Pak, mohon maaf Pak. Silakan. File tadi bisa dikirim nggak Pak ke Classroom? Ya, bisa. Yang Word akan saya kirim ya, yang Word. Karena ini belum saya kirim, baru materi ya. PPT ya. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ini ada yang sudah, temanmu yang sudah menulis ya. Cari jurnal bahasa Inggris minimal 2 buat review. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira dari saya itu dulu. Pak, ya. mau nanya ya, Pak? Ya, silakan.
Itu template table-nya ada nggak Pak? Apa buat sendiri? Ini nanti contohnya akan saya upload di Google Classroom. Baik Pak. Ya, jadi Anda bisa buat sendiri sesuai dengan tabel tersebut. Gitu ya. Oke. Iya Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan diaktifkan kameranya biar saya foto bareng. Oke Pak, bentar Pak. Iya, ya, sisiran dulu ya. Rambutnya berantakan, Pak. Muka lu berantakan. Baju dulu, baju. Ya, biar saya tahu nih siapa yang niat belajar dan yang nggak niat belajar ini. Page 1 saya geser ke page 2. Ya, saya geser ke page 3. Page 3 baru loading. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak. Muka lu hancur, Jar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jar, mukanya hancur. Kalau tambah hancur. Bintang punya otak.